Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau jiwa mahasiswa yang santri, kalau menjadi profesional akan membawa kemakmuran buat bangsa Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Seperti Pak Erick Thohir, kalau jadi profesional karena punya jiwa santri, maka keuntungan BUMN akan melimpah. Sebaliknya, kalau pemimpin menjadi pemimpin daerah seperti Pak Ganjar, kalau mempunyai jiwa santri, tentunya akan membawa meningkatkan keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tepuk tangan buat Pak Ganjar. Saya tadi lagi mendengarkan Pak Nusron Wahid itu agak bingung saya. Tadi itu laporan ketua panitia atau orasi politik. Hebatnya Pak Nusron itu memang di situ. Pak Ganjar ini sama saya insya Allah selalu seiring. Tetapi tunggu dulu, ojo ke susu katanya kan? Seiring bukan berarti sama. Ya, Pak Ganjar ini pendukung MU. Nah, kalau saya Arsenal gitu. Ada bedanya. Lumayanlah Arsenal tahun ini ranking 1 tuh. Nah, kalau Kiai Haji Nusron Wahid ini pendukung Manchester City, lain lagi ini. Ya, betul. Gus. Nah, Mbak Yeni nih yang sedang dapat beban tugas jadi panitia sama saya, pendukung Newcastle. Nah, tapi alhamdulillah, walaupun kita berbeda, tapi hatinya sama buat NU semua. Tepuk tangan. Nah. Stadion Manahan itu diizinkan digunakan untuk pembukaan. Itu kira-kira Pak Erick ngalahin Asian Games tuh pasti yang datang. Saling lempar pujian, Ganjar Erick mendapatkan gemuruh tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang sangat saya muliakan, tentu para romo kiai, alim ulama yang hadir pada hari ini, dan tentu pada pembukaan Porseni NU tahun 2023 yang tadi gebiarnya top, pakai teknologi lagi, hebat. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang saya hormati, saya muliakan Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar Sugeng Rawuh, Pak Yai, dan tentu Wakil Rois Am Kiai Haji Anwar Iskandar Sugeng Rawuh, ada Khotib Am Yai Ahmad Said. Kalau beliau saya sering dolan ke Magelang. Gus Ubed, terima kasih, Saudara Wu juga. Kalau Pak Nusron tuh panggilnya Gus, Kiai, atau Mas. Nggih. Pokoknya beliau wakil ketua, wakil ketua. Dan tentu saja Mbak Yeni sebagai ketua panitia 100 tahun Nahdlatul Ulama, pasti repot sekali. Semuanya diurus termasuk mindah-mindah kursi katanya. Izin hari ini tentu Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir yang steering committee ya Pak Erick ya, sebagai steering committee.
pasti repot sekali. Hadir banyak pejabat, Pak Wakil Wali Kota Solo mana tadi ya? Oh, mewakili Pak Wali Kota, terima kasih. Dan tentu banyak sekali pejabat penting dari kepolisian, TNI, Polri, Kejaksaan, Forkompimda, teman-teman semua yang sudah membantu. Tentu para atlet semuanya. Selamat datang di Kota Solo, di Jawa Tengah. Saya minta maaf tidak bisa menyebut satu persatu. Dan ini cukup nyenengke, menggembirakan sekali karena hadir di acara dari sedulur-sedulur Nahdlatul Ulama yang hari ini melaksanakan sebuah kegiatan yang luar biasa, porseni. Olahraganya ada, seninya ada. Dan tentu saja biasanya rutin kegiatan yang tidak pernah berhenti. Tahlilan, sholawatan, istighosah, mungkin manakiban, juga biasanya rame. Dan tentu saja spirit dan semangatnya ini susah kita cari padanannya. Ini baru ruang kecil ini, kalau disediakan ruang besar nggak muat di sini. Dan saya yakin kalau misalnya ini, Stadion Manahan itu diizinkan digunakan untuk pembukaan, itu kira-kira Pak Erik ngalahin Asian Games tuh pasti yang datang. Ingat Bapak Ibu, Asian Games kemarin sukses besar, Indonesia terangkat karena penyelenggaraannya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ra percaya tekono wonge nang kene iki lho. Dan tentu saja Bapak Ibu, para delegasi diantar oleh kawan-kawan yang tadi saya lihat, para kepala daerah. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, terima kasih sudah hadir, selamat datang. Pasti mereka sangat bersemangat sekali. Dan event-event inilah yang sebenarnya menjadi stimulan, menjadi rangsangan agar negara kita bisa menempati peringkat-peringkat yang jauh lebih baik dalam bidang olahraga dan seni. Dan inilah bentuk kontribusi dari Nahdlatul Ulama ketika kemudian para atletnya dihadirkan untuk pertama kali ya Pak Nusron. Dan kita akan melihat kejuaraan ini, tentu janji atlet sudah ada, janji wasit sudah ada, semua fair play dan sportif. Pasti semuanya siap menang, pasti semuanya siap kalah, dan tidak ada permainan belakang. Semua permainan semuanya transparan dan kita akan melihat semuanya. Bapak Ibu, dan tentu saja ini bagian dari pembibitan atlet-atlet yang nanti kita harapkan muncul. Muncul di SEA Games, di Asian Games, bahkan sampai tingkat yang tertinggi di Olimpiade. Dan itu akan kita buktikan besok bagaimana atlet-atlet semuanya bisa bermain dengan hebat, dan kemudian supporternya juga hebat, dan kemudian akan kita catatkan ini, kelak kemudian yang berbakat ini bisa enggak kita kembangkan menjadi atlet yang luar biasa. Ini menurut saya menjadi sangat penting, seperti ya Muhammad Ali waktu itu bertinju juga begitu hebatnya, melegenda. Ada juga mungkin yang kelas dunia, CR7, gara-gara kemarin MU ditinggal Ronaldo menang. Gitu. Maaf ini Pak Erik, Pak Yai non sewin. Soalnya pas masuk Sumatera, Pak Ganjar MU menang katanya. Menangnya di derby lagi, kita deg-degan, tapi menang. Ada pendukung Messi juga di sini? Nah, kemudian jika di kalangan santri ini mampu mencapai titik itu, Bapak Ibu, subhanallah, ini akan menjadi kontribusi yang luar biasa. Suatu ketika saya sowan ke Gusmus. Gusmus itu cerita sama saya, Mas Ganjar, waktu saya sekolah dulu, saya itu pemain bola, begitu rupanya. Katanya kalau ngobrol sama Gus Dur, Mbak Yeni, ngomong bolanya nggak habis sampai pagi hari. Dan itu menunjukkan bagaimana hobi-hobi olahraga dari pondok-pondok pesantren itu terlihat betul
Bahkan ternyata banyak romo kiai kita itu juga atlet sebenarnya. Maka santri kemudian tidak boleh kalah untuk itu. Bapak Ibu, para atlet yang sangat saya hormati, selamat bertanding. Insya Allah saya, Pak Wagub, teman-teman dari Pemprov, teman-teman dari Pemkot Solo akan coba membantu, terus saja melihat, mengawasi, dan mencoba melayani. Kalau ada kekurangan, saya minta maaf. Tapi seandainya kemudian dalam penyelenggaraan perlu nantinya ada sesuatu yang perlu disegerakan untuk dibantu, insya Allah kawan-kawan dari Pemda akan mendampingi Bapak Ibu agar Bapak Ibu juga mendapatkan pelayanan terbaik. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena pidato keempat, pasti sudah pada bosen dan lemas. Coba saya mau dengar suaranya dulu. Mana adik-adik saya yang dari santri atlet dari Sumatera? Kayaknya di depan saya. Mana? Coba berdiri semua. Dari Sulawesi ada? Coba. Kalimantan, Maluku, Bali, Papua, dan tentu dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat ada, Banten. Alhamdulillah. Sebuah kehormatan buat saya diundang hari ini. Tentu yang saya hormati Rois Am, Bapak Kiai Haji Miftahul Ahyar. Selamat malam Pak Yai. Dan tentu para Kiai yang datang hari ini yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Lalu juga yang terhormat tentu Pak Ganjar Pranowo. Tepuk tangan buat beliau. Pak Ganjar ini sama saya insya Allah selalu seiring. Tetapi tunggu dulu, ojo ke susu katanya kan. Seiring bukan berarti sama. Ya, Pak Ganjar ini pendukung MU. Nah, kalau saya Arsenal gitu. Ada bedanya. Lumayanlah Arsenal tahun ini ranking 1 tuh. Nah, kalau Kiai Haji Nusron Wahid ini pendukung Manchester City, lain lagi ini. Ya, betul, Gus. Nah, Mbak Yeni nih yang sedang dapat beban tugas jadi panitia sama saya, pendukung Newcastle. Nah, tapi alhamdulillah, walaupun kita berbeda, tapi hatinya sama buat NU semua. Tepuk tangan. Nah. Tentu kita sudah menyaksikan bagaimana kemarin Indonesia bisa mengadakan G20. Kita mensetarakan diri kita dengan bangsa-bangsa besar di dunia. Tepuk tangan buat kita semua. Tetapi isunya bukan di situ. Kalau sekedar mensetarakan itu hanya kebanggaan yang sesaat. Kita justru mulai harus menantang diri kita menjadi bangsa yang berani berkompetisi. Bahkan menang. Tetapi tentu dengan cara-cara yang terhormat. Karena itu kalau kita lihat perjalanan bangsa kita dengan NU tentunya, inilah adalah dua fondasi yang tidak tergoyahkan. Di mana NU sudah menjadi fondasi daripada Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati. Tentu pertanyaannya, 1 abad ke depan, kita sebagai bangsa harus mulai suka tidak suka beradaptasi dengan perubahan ini, termasuk keluarga besar NU.
Karena itu, kegiatan yang kita lakukan bersama-sama, NU Women yang dipimpin oleh Mbak Yeni, kita dorong apa? Supaya kita pastikan keluarga besar perempuan NU bisa setara dan menjadi tulang punggung ekonomi keluarganya, bahkan memberikan sumbangsi pemikiran kepada bangsa kita. Kita menggunakan juga NU Teknologi yang sudah berlangsung di Malang. Sama, jangan sampai santri kita tidak mengenal teknologi yang merupakan bagian penting buat kita ke depannya. Nah, tetapi yang tidak kalah pentingnya justru hari ini, porseni. Kenapa? Karena ini justru tadi yang ada hubungannya dengan hati kita, dengan semangat kita, dengan raga kita. Bagaimana NU Indonesia bisa bersaing ke depan dengan bangsa-bangsa lain. Karena itu tadi Gus Nusron mempertanyakan, apakah ini porseni yang dilakukan setiap 1 abad? Setuju? Tidak. Karena itu izin saya berharap kegiatan porseni ini bisa dilakukan setiap 3 tahun sekali. Karena ini adalah fondasi kebangsaan, fondasi anak muda kita ke depan, generasi penerus kita, santri penerus kita. Insya Allah siapapun pemimpinnya, baik yang di pusat atau di daerah, berkewajiban mendukung porseni setiap 3 tahunnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir kompak menghadiri pembukaan Pekan Seni dan Olahraga Nahdlatul Ulama atau Porseni NU. Ganjar dan Erick Thohir tampak duduk berdampingan mengapit Rais Aam Pengurus Besar NU Kiai Haji Miftahul Ahyar, bak penghubung keduanya. Dalam acara NU tersebut, Ganjar dan Erick tampak saling memberikan pujian melihat kekompakan keduanya. NU pun memberikan tepuk tangan tak hentinya melihat dua tokoh yang diidamkan berpasangan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di pemilihan presiden 2024 tersebut memberikan pujian. Dalam sambutan keduanya kompak saling memberikan pujian saat di hadapan ribuan warga NU yang hadir di Surakarta 16 Januari malam. Pujian tersebut disambut gemuruh tepuk tangan warga NU yang hadir. Pujian tersebut bermula terlontar dari Ganjar yang menyebut Erick Thohir berhasil membuat masyarakat Indonesia bangga dengan sukses menggelar Asian Games Palembang Jakarta 2019. Politisi khas berambut putih tersebut mengatakan kesuksesan Erick Thohir membawa Indonesia menjadi negara yang disegani dunia. Indonesia terangkat karena Asian Games yang sukses luar biasa, kata Ganjar. Ganjar pun menambahkan bahwa kesuksesan Erick Thohir menggelar Asian Games tersebut telah menerbangkan nama Indonesia ke posisi terhormat di dunia internasional. Atas sambutan Ganjar tersebut, Erick Thohir pun membalas pujian Ganjar dengan mengatakan bahwa mereka akan senantiasa seiringan. Erick Thohir pun mengaku memiliki banyak kesamaan dengan Ganjar. Pernyataan ini pun langsung disambut riuh oleh ribuan santri yang hadir. Saya dengan Pak Ganjar insya Allah selalu seiringan, tetapi tunggu dulu, ojo kesusu katanya, seiring bukan berarti sama, ucap Erick. Erick mengatakan dia dan Ganjar juga memiliki perbedaan dalam hal menjagokan klub sepak bola di Liga Inggris. Perbedaan dengan Ganjar yang dikenal sebagai penggemar Manchester United, Erick mengaku sebagai pendukung dari klub asal London, Arsenal. Erick pun membanggakan Arsenal yang kini berada di peringkat pertama klasemen Liga Inggris di atas Manchester City dan Manchester United. Pak Ganjar pendukung MU, kalau saya Arsenal, ada bedanya. Lumayanlah Arsenal ranking 1.
Kalau Kiai Haji Nusron Wahid pendukung Manchester City. Lain lagi kalau Mbak Yeni pendukung Newcastle United. Alhamdulillah walaupun kita berbeda tapi hatinya sama. Buat NU semua, kata Erick Thohir. Usai sambutan tersebut, Erick pun kemudian membuka perseni NU tersebut seraya mengharapkan agar kompetisi tersebut tidak menjadi agenda satu abad sekali, melainkan harus terus didukung. Saya harapkan setidaknya setiap 3 tahun sekali dilaksanakan. Saya kira siapapun pemimpinnya nanti, semoga terus mendukung perseni NU yang 3 tahun sekali. Karena ini penting demi menemukan bibit berprestasi ke depan, ujar Erick. Dalam acara tersebut pula, Wakil Ketua Umum PBNU Nusron Wahid menyinggung nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan juga Menteri BUMN Erick Thohir saat memberikan sambutan di acara pembukaan Pekan Olahraga dan Seni atau Perseni NU di Solo pada Senin malam 16 Januari. Yang sama-sama kita hormati para pejabat yang hadir di tengah-tengah kita, wabil khusus yang terhormat Bapak Menteri BUMN, yang sangat concern dengan dunia olahraga di Indonesia, ucap Nusron Wahid dalam sambutannya Senin malam. Lebih lanjut, Nusron menyebutkan Erick Thohir sebagai sosok yang pernah menunjukkan keberhasilannya saat menjadi Ketua Panitia ASEAN Games. Selain itu, Erick Thohir juga disebut dia sukses membawa basket Indonesia meloncat ke tingkat Asia. Dan sekarang calon Ketua Umum PSSI, Bapak Haji Erick Thohir, tuturnya. Adapun saat menyinggung nama Ganjar Pranowo, Nusron menyebut ciri fisik yang menjadi khas Ganjar yaitu berambut putih dan wajah yang berkerut-kerut. Ciri khas tersebut mengingatkan pada kriteria sosok calon pemimpin yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu, yakni dari rambut putih semua dan muka banyak kerutan karena memikirkan rakyat. Saat baru turun dari mobil tadi, Pak Ganjar tidak memakai songkok atau peci. Dari situ saya baru mengetahui bahwa selain Pak Ganjar berambut putih, batuk atau dahinya berkerut-kerut, kata Nusron. Sontak perkataan Nusron tersebut pun disambut riuh ribuan hadirin di tempat tersebut. Tampak Erick Thohir dan Ganjar juga tertawa mendengar isi sambutan tersebut. Sebagai informasi, Ganjar Pranowo dan juga Erick Thohir merupakan dua pemimpin yang menjadi primadona yang maju berpasangan sebagai Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Duet keduanya selalu meraih elektabilitas tertinggi di berbagai lembaga survei. Bahkan menurut simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dilakukan Poltreking Indonesia pada November 2022, pasangan Ganjar Erick 33,1% mampu mengungguli Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono yang 27,5% saja, dan juga Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar yang hanya 25,5%. Kemudian pada survei indikator politik pada Desember 2022 lalu, Ganjar Erick selalu unggul dengan berbagai simulasi. Pasangan Ganjar Erick juga unggul dengan 38,6% bila pada saat yang sama melawan Anies AHY 30,4% serta Prabowo Puan 19,8%. Simulasi yang sama juga pernah dilakukan oleh survei sebelumnya pada November 2022. Sementara pada simulasi kedua elektabilitas Ganjar Erick juga 38% bila dibandingkan oleh dua pasangan calon lainnya. Pada simulasi ketiga, Ganjar Erick juga unggul dengan 39,7% dibandingkan pasangan calon Anies Khofifah dan juga Prabowo Bahlil. Terakhir, Gubernur Jawa Tengah dan juga Menteri Badan Usaha Milik Negara juga unggul di 37,4% dibandingkan Anies AHY yang 29,6% dan Prabowo Khofifah 22,2%. Kalau bapak-bapak kiai memperingati 1 abadnya dengan berdiskusi merumuskan fikih peradaban, santri-santrinya anak muda dengan berolahraga, berseni, dan bergembira. Karena itu bergembira selama Pekan Olahraga dan Seni ini di Kota Solo ini kita memperingati 1 abad Nahdlatul Ulama dengan bergembira dengan para kiai, para tokoh-tokoh nasional. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf kepada semua delegasi,
semua tamu undangan barangkali tidak bisa sempurna dalam memberikan pelayanan yang ada. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada gading yang tak retak. Kalau ada kebaikan semata-mata karena kerja kolektif dan semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada kekurangan dan kekhilafan, jangan salahkan orang lain, salahkanlah saya pribadi sebagai ketua panitia. Karena itu, kalau ada kesalahan panitia akan kami tanggung. Kalau ada dosa panitia, biarkan dosanya itu kami yang menanggung karena panitia sudah lelah. Karena itu kami mohon dalam kesempatan yang mulia ini kita kirim doa Fatihah kepada muassis Nahdlatul Ulama, Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para muassis yang lain, supaya Jamiah Nahdlatul Ulama akan tetap abadi sampai kiamat, tidak hanya usia 1 abad tapi berabad-abad. Al-Fatihah.